Dalam program Dhammakata kali ini, Bante akan melanjutkan menjelaskan tentang dasa punya kiriya watu, 10 dasar perbuatan bajik yang jika dilakukan dapat berpotensi untuk menghasilkan kelahiran di alam yang baik atau di kehidupan yang baik, ya, alam manusia atau dewa. Nah, di antara 10 ya perbuatan bajik tersebut, kita sudah sampai ke 2 perbuatan bajik yang terakhir. Jadi kali ini Bante akan menjelaskan keduanya. Yang pertama adalah Dhamma Desana. Yang berikutnya adalah Ditthiju Kama. Dhamma Desana adalah dari kata Dhamma dan Desana. Desana artinya adalah pengajaran. Dhamma adalah Dhamma, ya. Jadi pengajaran Dhamma. Jadi mengajarkan Dhamma juga adalah merupakan satu dasar perbuatan bajik yang bisa menghasilkan kehidupan di alam yang baik. Nah, ya, kalau kita menjelaskan tentang belajar Dhamma, itu sama seperti yang sebelumnya Bante sudah menjelaskan tentang Dhamma Sawana. Jadi belajar Dhamma atau mendengarkan Dhamma. Nah, jadi tujuannya juga harus murni dan tulus, yaitu apa? Tanpa mengharapkan laba, perolehan, pendapatan. Sakara, yaitu penghormatan atau pelayanan. Yasa, murid atau pengikut. Dan siloka, ya, nama baik, terkenal. Nah, jadi apalagi zaman sekarang ya, hati-hati. Ada mungkin yang suka post-post di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, dhamma-dhamma, ya. Nah, biasanya kadang-kadang orang suka kalau banyak follower, ya. Atau post-post itu memang untuk cari follower, supaya cari like, ya. Nah, itu dihindari agar bisa menjadi sebuah perbuatan bajik. Jadi keinginannya harus bagaimana, ya. Nah, dijelaskan bahwa Dhamma Sawana atau Dhamma Desana ini kan mereka perihal menjelaskan tentang pariyati, ya. Kita tahu bahwa ada pariyati sasana, yaitu adalah pembelajaran dan pengajaran, ya. Kalau yang namanya pariyati itu tidak hanya belajar tapi juga mengajar. Ya, sama seperti Gantha Dura, Vipassana Dura. Kalau Vipassana Dura itu perihal berlatih dan merealisasi. Kalau Gantha Dura artinya beban buku. Ya, Gantha itu adalah buku, Dura adalah beban, beban buku. Nah, di sini adalah maksudnya belajar Tipitaka dan mengajar. Ya. Nah, tapi kalau Dhamma Desana ini ya, nggak hanya perihal Dhamma saja, tapi juga semua subjek ya, yang tidak tercelah, ya, yang bermanfaat untuk banyak makhluk, itu juga bisa masuk kategori Dhamma Desana atau mengajar Dhamma. Jadi Dhamma di sini cukup luas ya, tidak hanya mengacu kepada ajaran Buddha saja. Nah, kalau kita menjelaskan tentang pariyati, ya, itu ada 3 niat pariyati. Yang pertama adalah alagadu pama pariyati. Ya. Kita belajar atau mengajar itu seperti menangkap ular. Ya. Nah, menangkap ular itu seperti apa? Kalau kita tangkap ular salah tangkap ya, maka dia akan kembali lagi gigit kita. Ya, malah berbahaya untuk nyawa kita, ya. Nah, sama saja kalau kita mengajar ya, atau belajar itu tujuannya adalah untuk mendapat perolehan laba atau mendapatkan pelayanan, penghormatan, sakara, dan lain sebagainya, maka seperti kita belajar seperti perumpamaan menangkap ular, ya nanti kegigit sendiri. Karena perolehan, pelayanan, penghormatan, terkenal dan lain sebagainya itu hanya akan menjerat kita turun ya dari kualitas yang baik menjadi menurun kualitasnya, semakin lemah. Ya lama-kelamaan terhanyut dalam kotoran batin, ya macam-macam hal bisa terjadi. Nah, yang kedua, ya, pariyati yang jenis kedua, niat yang kedua adalah nisaranatha pariyati. Ya. Belajar atau mengajar dhamma untuk fungsinya adalah terbebas, ya, untuk bisa terbebas.
Nah, terbebas ini dijelaskan bahwa untuk mencapai maga, phala, ya, untuk merealisasi nibbana, untuk terbebas dari samsara. Nah, ada orang belajar, ya, khususnya misalnya kalau meditator mau belajar untuk terlepas dari samsara, belajarnya apa? Harus belajar bagaimana berlatih sila, bagaimana berlatih samatha, bagaimana berlatih vipassana, sila, samadhi, panya. Ya, kalau kita tidak tahu cara berlatihnya, bagaimana kita bisa melatihnya? Ya, jadi harus belajar dulu setidaknya. Mungkin tidak perlu banyak, tidak perlu belajar semua Tipitaka, ya, tapi setidaknya esensinya, bagaimana mempraktekkannya. Nah, bagaimana menjaga batin, bagaimana meredam kotoran batin dan lain sebagainya, itu kita patut pelajari. Nah, waktu kita mengajar juga niatnya adalah agar makhluk itu bisa apa? Menjalankan sila, melatih samadhi, melatih vipassana. Nah, kalau tujuannya adalah agar makhluk terbebas dari penderitaan, agar makhluk melakukan kebajikan dan lain sebagainya, ini adalah jalan untuk pembebasan. Nah, belajar dan mengajar seperti ini patut dicontoh, ini patut dipuji. Nah, yang ketiga pariyati berikutnya adalah Dhamma Bandagarika. Ya. Nah, Dhamma Bandagarika Pariyati itu seperti bendahara. Bendahara itu apa? Menyimpan, melestarikan. Itu ya, sifatnya melestarikan. Nah, ada orang ya, khususnya arahat sih ya, kalau dijelaskan di dalam Tipitaka itu, arahat kadang-kadang mereka meskipun telah menjadi arahat, mereka mau belajar. Untuk apa? Untuk melestarikan ajaran Buddha, katanya begitu, ya. Jadi sebetulnya untuk mereka sih, Buddha bilang apa? Katangkaraniang, yang sudah dilakukan, yang seharusnya dilakukan, sudah dilakukan. Jadi sebetulnya arahat, dia sebetulnya bebas tugas, ya. Tapi kadang-kadang dia masih ada keinginan tulus ya, agar melestarikan Buddha Sasana. Jadi dia juga ikut belajar, ikut juga mengajar, ya. Nah, jadi kita tahu ada 3 niat untuk berlatih, untuk belajar ya dan mengajar. Nah, ini kita harus selalu ingat ya, bukan untuk mendapatkan perolehan, bukan untuk terkenal. Oleh sebab itu, kita harus imitasi cara Buddha mengajar, itu yang paling baik ya. Cara Buddha mengajar bagaimana? Buddha lihat kebutuhannya ya, bukan untuk menyombongkan diri. Jadi kita mengajar perihal yang sulit-sulit itu ya, supaya apa? Supaya dipuji. Nah, yang seperti itu ya niatnya tidak baik ya. Tapi kalau kita mengajar itu sesuai kebutuhan orang ya. Kira-kira orang ini butuh diajarin sila atau butuh dikembangkan sadanya ya atau butuh untuk lebih berlatih ya. Jadi tergantung kebutuhannya kita mengajar dhamma. Nah, kita juga semua kebanyakan umat Buddha ya sudah sangat familiar, sangat eh, sering kita mendengar bahwa sabadanang dhammadanang jinati. Ya. Artinya apa? Di antara semua dana, di antara semua pemberian, pemberian yang tertinggi itu apa? Dhamma dana. Ya, dhamma dana, memberikan dhamma itu adalah yang tertinggi. Ya. Nah, kalau memberikan dhamma ya, itu bisa dengan mengajarkan dhamma, ya. Nah, selain kita bisa memberi buku misalnya ya, buku parita, buku dhamma, kita cetak buku terus kita sebar, nah itu juga dhamma dana. Nah, tapi di sini dhamma desana juga termasuk dhamma dana. Kita memberikan dhamma ke orang lain, ya. Nah, manfaatnya sangat besar ya. Maka dari itu juga Saka Raja Dewa hingga memohon kepada Buddha dan Sangha agar setiap kali setelah pembabaran Dhamma melimpahkan jasa kebajikan dari Dhamma Dana tersebut atau Dhamma Desana tersebut ke para dewa. Ya. Nah itu di Dhammapada kita bisa baca, kita bisa dengarkan juga ya. Nah, jadi ada bermacam-macam niatnya. Kalau niatnya baik ya seperti Dhamma Bandagarika, melestarikan dhamma atau untuk
Ya, nisarana ya, terbebas. Apakah diri sendiri terbebas atau untuk orang lain agar terbebas ya. Nah, belajar dan mengajar dhamma tersebut menjadi salah satu dasar perbuatan baci ya. Nah, berikutnya Bante akan menjelaskan tentang dithi jukama. Dari kata dithi ewa ujukamang dithi jukamang ya. Nah, kalau mudahnya kita bilang bahwa dari kata dithi dan ujukama. Ujukamang artinya adalah meluruskan. Tidak hanya sekedar lurus, tapi benar. Ya. Nah, jadi dithi ewa ujukamang dithi jukamang artinya adalah pemahaman yang mampu ya membuat agar apa? Batin atau pemahaman yang lainnya menjadi lurus dan benar. Berarti kalau dibuat lurus dan benar, berarti sebelumnya belum lurus ya, masih bengkok ya, dan belum benar. Nah, di Kama Wacara Kusala pada mula 3, ya, di sana dijelaskan yang disebut sebagai ditiju kamang adalah apa? Kama sakata nyanang, ya. Kama sakata nyanang ditiju kamang disebut di situ. Nah, jadi perihal meluruskan pandangan atau membetulkan pandangan itu adalah apa? Pemahaman akan hukum kama, ya. Nah, jadi setelah kita dengar ajaran Buddha, kita tahu bahwa hanyalah sebab akibat ya semua fenomena ya kecuali nibbana ya itu terkondisi oleh sebabnya. Kalau sebabnya hilang, akibatnya juga hilang. Kalau sebabnya muncul, akibat juga muncul ya. Nah, kalau orang bilang adalah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi segala sesuatu itu punya penyebab ya. Nah, kalau kita renungkan berulang kali di dalam kehidupan, ya, kita lihat dalam sehari-hari ada orang berusaha terus berhasil jadi kaya. Terus ada orang yang lain juga berusaha, bahkan lebih kuat, tapi tidak kaya-kaya. Ya. Nah, ada orang jaga kesehatan, tapi juga sakit. Nah, ada orang yang tidak jaga kesehatan, tapi sehat. Ya. Nah, kadang-kadang sesuatu itu sebabnya tidak terlihat. Tapi kalau kita percaya kama, ya, oh memang ada hukum kama ya. Segala sesuatu itu tidak dari nol ya. Nah, ada sebab akibatnya ya, baik di masa lampau atau di masa sekarang. Nah, kalau kita terus merenungkan demikian ya, pandangan kita lama-lama semakin manut ya, semakin percaya akan hukum kama. Nah, akhirnya ya, pandangan ini menjadi sangat penting yang akan mempengaruhi apa? Cara berpikir kita, ucapan kita, perbuatan kita. Karena kita tahu apa? Segala sesuatu yang keluar dari pikiran, ucapan, dan perbuatan akan menghasilkan kama, yaitu sebab-sebab yang baru yang berpotensi akan menghasilkan akibatnya. Oleh sebab itu, muncullah hiri, ya, rasa malu berbuat jahat, kemudian otapah, takut berbuat jahat. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang makin baik. Nah, seberjalannya waktu, kita semakin melihat lagi kama, semakin berusaha berlatih, melakukan kebajikan. Nanti pemahaman-pemahaman yang baru akan semakin kuat. Nah, jadi panya atau nyana ini, pemahaman ini akan semakin kuat, ya. Nah, dijelaskan di antara 10 dasar perbuatan bajik ini ya, di Tiju Kamang ini penting sekali. Karena apa? Di Tiju Kamang, kalau kita melakukan semua kebajikan ini berdasarkan pemahaman akan hukum kama, maka semua kekuatan kebajikan ini menjadi lebih kuat, ya, lebih berdasar diikuti oleh kebijaksanaan. Waktu membuahkan hasilnya juga akan diikuti oleh kebijaksanaan terlahir menjadi Tihetu Kabugala atau makhluk yang diikuti oleh akar kebijaksanaan. Nah, inilah manfaat-manfaat dari menjalankan dasa punya Kiriawatu, 10 dasar perbuatan bajik. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.